Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sahabat Suci Wijayanti Official. Selamat datang di Suci Wijayanti Official dalam acara Batik Talk yang ke-12. Pada hari ini tema kita adalah Batik as the Cultural Heritage of Humanity, dan narasumber kita pada pagi hari ini adalah Bapak Agus Purwanto Sukrowinarso. Oke, kita tunggu sahabat Suci Wijayanti Official untuk bergabung, dan kita tunggu pemateri kita yang super hebat, Bapak Agus Purwanto Sukrowinarso, untuk bergabung bersama Suci Wijayanti Official. Nah, beliau itu adalah seorang founder dari Batik Tiga Negeri, dan beliau juga dari APPBI. Apa itu APPBI? APPBI adalah Asosiasi Perajin dan Pengusaha Batik Indonesia. Dan beliau juga seorang marketing manager di wastra.id. Nah, oke, selamat pagi Putu Sulistiani. Oke, Mbak, dipanggilnya Mbak Sulis atau Mbak Ani? Selamat pagi, selamat bergabung di Suci Wijayanti Official di acara Batik Talk yang ke-12. Tema kita pada hari ini, pada pagi ini adalah Batik as the Cultural Heritage of Humanity, dan pemateri kita yang luar biasa pada pagi hari ini adalah Bapak Agus Purwanto Sukrowinarso. Beliau dari APPBI, Asosiasi Perajin dan Pengusaha Batik Indonesia, founder Batik Tiga Negeri Putri, founder Batik Tiga Putri, dan marketing manager di wastra.id. Yuk sahabat Suci Wijayanti Official, segera bergabung di Suci Wijayanti Official di acara Batik Talk yang ke-12 bersama Bapak Agus Purwanto Sukrowinarso. Yuk kita tunggu sahabat Suci yang lainnya, dan kita tunggu pemateri kita untuk bergabung di pagi hari ini. Ya. Apa kabar Mbak Sulis? Tinggal di mana? Yuk sahabat Suci yang lain segera bergabung. Mbak Sulis boleh diajak teman-temannya untuk belajar bersama tentang seputar batik. Dan pemateri kita pada pagi hari ini adalah Bapak Agus Purwanto Sukrowinarso dengan tema Batik as the Cultural Heritage of Humanity di Batik Talk yang ke-12. Halo Karisma Cipta, apa kabar? Selamat pagi, semangat pagi. Terima kasih sudah aktif dan mendukung kegiatan Batik Talk di Suci Wijayanti Official dalam rangka melestarikan batik tulis dan menggerakkan generasi muda untuk cinta batik tulis. Ayo Karisma Cipta ajak teman-temannya untuk bergabung di acara Batik Talk, dan tema kita pada pagi hari ini adalah Batik as the Cultural Heritage of Humanity. Pemateri kita pada pagi hari ini adalah Bapak Agus Purwanto Sukrowinarso. Beliau dari APPBI, Asosiasi Perajin dan Pengusaha Batik Indonesia. Dan beliau adalah founder Batik Tiga Putri, juga beliau seorang marketing manager di wastra.id. Nah, sudah bergabung bersama kita Bapak Agus Purwanto Sukrowinarso dari Batik Tiga Putri. Oke. Halo pelekas, selamat pagi, selamat bergabung di acara Batik Talk yang ke-12. Tema kita pada pagi hari ini adalah Batik as the Cultural Heritage of Humanity. Pemateri kita pada pagi hari ini adalah Bapak Agus Purwanto Sukrowinarso. Beliau dari APPBI, Asosiasi Perajin dan Pengusaha Batik Indonesia, founder Batik Tiga Putri, dan marketing manager di wastra.id. Kita segera ajak Bapak Agus ya untuk bergabung. Oke, Bapak Agus sudah standby. Karisma Cipta dicolek teman-temannya untuk bergabung dan belajar bersama Bapak Agus, founder dari Tiga Putri dari Batik. Halo, selamat pagi Bapak Agus Purwanto. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Terima kasih atas waktunya sudah berkenan bergabung di acara Batik Talk yang ke-12
di Suci Wijayanti Official dalam rangka melestarikan batik tulis dan mengajak generasi muda cinta batik tulis, Pak. Cinta batik ya, cuman saya menyematkan tulis biar orang pada aware gitu, biar pada terbangun kesadarannya bahwa batik itu yang menggunakan lilin malan panas, menggunakan alat canting cap, menggunakan alat canting, dan juga mempunyai makna makna lingkungan dan sosial juga seperti itu. Apa kabar Bapak? Bapak Agus Purwanto? Baik. Bapak Agus. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih Bapak atas waktunya. Boleh. Oke, kita tunggu Bapak Agus untuk bergabung kembali. Selamat pagi. LOL Surprising. Oke, dipanggilnya siapa ini? Dan selamat pagi Dahlia Sarjono. Boleh diajak lagi Bapak Agusnya? Bapak Agus lagi. Boleh diajak lagi? Mbak Fir? Oke. Ditunggu sahabat. Kita akan banyak membahas tentang. Halo, Oke. Mbak Uci. Ya. Tadi hilang ya? Siap. Iya. Tidak apa-apa, Pak. Oke. Bapak, terima kasih atas waktunya sudah meluangkan waktu di hari Minggu ya, di weekend lagi diganggu nih sama saya nih. Enggak. Selama ada waktu kita bisa ngobrol-ngobrol. Iya. Mudah-mudahan bisa bertemu secara offline, Pak, di lain waktu, insya Allah di acara Insya Allah. TikTok, insya Allah ya, Pak ya. Nah, Pak, boleh saya tanya apa itu APPBI, Bapak? APPBI itu Asosiasi Perajin dan Pengusaha Batik Indonesia ya. Ya. Oh, itu singkatannya dari situ. Singkatannya dari situ. Kegiatannya apa saja? Kenapa? Kegiatannya apa saja di asosiasi ini? Ya, mungkin latar belakang dulu ya. Belakang itu lahir itu atas inisiatif dan kesepahaman dari beberapa perajin batik yang sudah cukup lama berkiprah dalam kancah batik-batik di nasional maupun internasional. Kemudian menggandeng kawan seprofesi ya. Waktu itu kita sepakat tanggal sekitar bulan Desember di bulan Juli tahun 2017 kita berkumpul di Pekalongan ya. Ada 20 perajin ya, dari mulai Medan, Jawa sampai Makassar ya. Waktu itu dari Bandung Pak Komar, Mbak Nia, kemudian dari Cirebon saya, kemudian dari Pekalongan ada Mas Dudung, Mas Romi, Mas Cahyo, Pak Sapuan, Pak Zahir, kemudian Mas Failasuf ya, Jogja ada Mbak Nita, Mas Apip, Mas Abdul Syukur, dari Madura ada Mbak Mai, dari Gresik ada Bu Arti, Surabaya Bu Putu sama Mas Mira, kemudian Kudus Mbak Yuli, Lasem Pak Santoso, Makassar Andre, Manado ada satu Mas Feldi, Medan Bu Aritri, sekitar 20 atau 23 kita sepakat deklarasi waktu itu membentuk satu asosiasi, yaitu berangkat dari kita sudah sering ketemu ya, kita sering hampir 90% pendiri itu sering bertemu di pameran-pameran dan segala macam di Jakarta ya, terutama ya. Jadi kita sudah boleh dikata sudah sepaham ya, jadi kita coba mewujudkan satu gagasan ya, gagasan membentuk satu wadah asosiasi perajin dan pengusaha batik Indonesia. Itu ya latar belakangnya ya, kita melihat perkembangan kerajinan batik yang
mungkin waktu itu sudah mulai meluas, sudah mulai beragam hiasnya dengan beberapa tradisi dan batik-batik asli yang sudah kita kenal, kemudian dengan perkembangannya di beberapa daerah ya. Dan waktu itu belum terbentuk asosiasi secara global ya. Mungkin ada beberapa paguyuban di daerah waktu itu. Nah, dari situlah kita membentuk APPBI. Oke. Kemudian diresmikan di Desember. Diresmikan di Desember. Desember di Museum Tekstil. Iya, Desember di Museum Tekstil. Waktu itu kita mengadakan pameran pertama ya di Desember, diresmikan oleh Ibu Anis ya waktu itu ya. Ibu Anis sama dari Dirjen Perindustrian ya waktu itu. Ada pameran Desember, pameran dari karya dari para pendiri waktu itu ya. Resmikan waktu itu. Oke. Baik Pak. Sampai saat ini dari sejak 2017 hingga 2021 apa saja kegiatan yang dilakukan oleh APPBI Pak? Yang jelas kita mulai awal itu bergerak itu 2018. 2018 kita coba konsolidasi dengan teman-teman ya. Artinya perwakilan waktu itu teman-teman dari Pekalongan, dari Jogja masing-masing konsolidasi dengan teman-teman perajin di sekitarnya, apa itu APPBI, apa itu asosiasi, kemudian apa sih kegunaannya, visi kita membentuk ini. Ya waktu itu hampir 1 tahun kita sosialisasi ya di masing-masing pendiri yang di lokasi perajin di sekitarnya. Kita waktu itu cukup ya sebagai asosiasi baru tentunya masih banyak yang belum kenal ya dan masih ragu-ragu buat apa sih bergabung itu untuk apa sih itu. Jadi kita panjang 2018 hampir kita konsolidasi ke perajin dan juga kita mengenalkan ke berbagai komunitas yang sudah ada ya seperti paguyuban Sekar Jagad di Jogja, paguyuban di Pamekasan, Yayasan Batik Jawa Barat dan Yayasan Batik Indonesia terutama ya, kemudian ke kementerian gitu. Untuk internnya ya, untuk eksternnya waktu itu kita mendapatkan kepercayaan pertama kali di waktu itu sidang IMF ya, IMF di Bali ya, di Bali kalau nggak salah bulan Oktober 2018 kalau nggak salah. Ya, sekitar bulan-bulan itu kalau salah ya. Kita membuat untuk mendekor ya, waktu itu diminta mendekor interior Indonesia Pavilion ya, di Nusa Dua. Waktu itu kita pertama kali mendapat satu kepercayaan dari situ. Kemudian masuk ke 2018 juga kita waktu itu pekerjaan besar kita adalah menginisiasi mendeklarasikan pasar 17 Agustus waktu itu. Pamekasan ya sebagai pasar batik terbesar ya. Ya waktu itu di Pamekasan ya sebagai pasar batik terbesar, pasar batik tulis ya. Pasar batik tulis terbesar di Indonesia bahkan di dunia. Waktu itu kita deklarasikan disupport oleh Kementerian Perindustrian dan berbagai paguyuban atau asosiasi batik. Itu juga dari hasil survei ya. Dari hasil survei kenapa kita memilih waktu itu pasar 17 Agustus sebagai pasar batik terbesar di Indonesia, dan itu ada prasastinya sudah terpasang ya di depan pasar ya. Waktu itu banyak sekali yang hadir waktu peresmian waktu itu bulan Oktober kalau nggak salah, saya lupa ya. Nah, sekaligus juga mengadakan acara di Pamekasan ya, pelatihan pewarnaan dan lain-lain di situ. Oke. Nah, Pak, tujuan dari APPBI
APPBI itu apa dan bagaimana caranya bergabung untuk menjadi anggota di APPBI? Tujuannya jelas ya, satu ya, seperti mutu dan visinya, mengawal Batik Indonesia sebagai jati diri bangsa untuk Oke, dunia ya. Jadi kita ingin teman-teman bergabung, kalau kita bersatu tentunya lebih lebih kuat ya, suara ya, kita lebih lebih bisa didengar ya, gitu. ya, Dan jelas anggota APPBI sendiri adalah satu perajin ya, pasti perajin, perajin batik ya, baik batik tulis maupun batik cap ya, artinya batik saja ya. Jadi hampir semua perajin silakan bergabung. Gitu. Memang belum ya. semua daerah terbentuk perwakilan atau asosiasi ya. Jadi sampai sekarang PR kita adalah uh, menyatukan untuk perajin-perajin itu dalam satu wadah ya. Itu masih dalam sekian tahun tuh masih belum belum fix gitu, terbenah, belum belum bisa kita Belum sempurnakan terrealisasi gitu. ya, Pak? Walaupun ada Oke, ya walaupun ada beberapa yang sudah kita bentuk asosiasi-asosiasi ya, seperti di Lampung waktu itu kita resmikan, di Cirebon kita resmikan, itu kemudian oke, asosiasi yang berafiliasi dengan APPBI seperti APBJ, Yayasan Batik Jawa Barat, kemudian oke, paguyuban yang berafiliasi. Tapi prinsipnya semua perajin boleh bergabung. oke. Kalau pengusaha batik, apakah diperkenankan bergabung atau hanya pengrajin, Pak? Memang kita konsennya di perajin yang juga pengusaha ya, perajin dan Oh, juga oke, pengusaha. Nah, itu. oke. Jadi otomatis perajin itu kan ada yang hanya membuat saja, ada yang juga yang sekaligus pengusaha. Gitu. Ya, Jadi tidak oke. tidak menutup kemungkinan. Gitu. Artinya pengusaha Ya, pun juga dia juga pasti membina perajin ya, membina perajin. benar. Hmm, hmm, hmm. Oke. Nah, untuk cara bergabung, Pak, cara bergabung, apakah ada biaya yang harus dibayar untuk bergabung dengan APPBI? Saat ini tidak ya, dan mungkin Belum. belum Oke. ya, karena kita masih masih membenahi secara intern dan juga agar pokoknya semuanya bergabung aja dulu. Ya, Jadi sebelum, memang di ADART ada iuran anggota tapi belum kita berlakukan. oke. Bagaimana layaknya satu asosiasi ya, dalam ADART pasti kan ada iuran dan Ya, ya. lainnya ya, tapi itu belum kita berlakukan. Semuanya masih iuran sukarela ya. Silahkan yang mau Benar. berdonasi. Gitu. Salah satunya ya kita mengadakan acara Zoom dengan menghimpun donasi yang untuk kegiatan ya, biasanya eh, apa dari donasi Zoom itulah yang membiayai kegiatan. Kegiatan, oke, APPBI. Oke, baik, Ya. Bapak. Untuk sahabat Suci Wijayanti Official, tetap standby di sini dan simak paparan dari pemateri pada pagi hari ini yang bertanya, dan pertanyaannya yang dipilih oleh narasumber kita, oleh Bapak Agus, maka akan mendapatkan bingkisan dari Suci Wijayanti Official ataupun dari Batik Sakera. Oke, Bapak Agus, di sini Bapak sebagai founder dari Batik Tiga Putri. Boleh dijelaskan atau dipaparkan Batik Tiga Putri itu bagaimana, Pak? Di tahun berapa didirikan dan apa saja yang sudah diproduksi atau kegiatan dari Batik Tiga Putri ini? Kalau batik Tiga Putri itu basicnya memang batik Cirebon ya, karena memang Oke, kami memang berasal dari daerah Trusmi ya, Trusmi Cirebon. Jadi ya. keluarga kami memang sebagian besar dari pembatik ya, jadi dari Hmm. Trusmi Cirebon. Workshop kami juga ada di Cirebon. Ya, kita berdiri sudah cukup lama sebetulnya ya. Memang kita kecil-kecilan, kita tidak tidak punya pengrajin yang banyak ya. Kita juga fokus kita
fokus di Tiga Putri adalah membuat batik-batik tulis ya. Kita membuat batik tulis yang halus, yang dengan kualitas yang bagus. Jadi kita tidak banyak pengrajinnya dan tidak banyak yang dihasilkan di workshop kami. Itu yang murni dikerjakan. Tapi dengan kemitraan dengan beberapa pengrajin ya kita juga membuat pesanan-pesanan yang di luar yang kategori batik halus. Oke, jadi batik Tiga Putri ini ada di Cirebon ya, sahabat semuanya. Jadi kalau ke Cirebon mampir ke Batik Tiga Putri dan borong hasil karya Batik Tiga Putri ya Pak ya. Jadi kalau cari kalau di Cirebon kita nggak buka, kita di Cirebon nggak buka, kita hanya workshop saja, nggak buka. Kita workshop saja. Tapi kalau ke Cirebon ya silakan hadir. Silakan datang ke tempat keluarga besar kami ya. Keluarga besar kami semuanya ada di Cirebon. Jadi kalau mampir ke Cirebon ya datang saja di rumah keluarga besar kami di situ. Tapi kalau Tiga Putri sendiri kita membuka di Jakarta. Kita basicnya untuk outletnya bukan outlet ya. Kita memasarkannya di Jakarta. Oh iya oke. Galerinya kalau yang di Jakarta di mana, Pak? Kita di rumah aja, merangkap di rumah di Tebet ya. Oh, di Tebet. Oke, siap di Tebet. Oke, baik, Bapak. Nah, di sini Bapak juga sebagai marketing manager di wastra.id. Oke, wastra.id boleh diinformasikan Pak di sini wastra.id itu apa kegiatannya atau produknya apa, Pak? Di wastra.id itu satu bentukan dari APBBI ya. Kita canangkan itu pada saat pandemi. Pada saat pandemi kita tidak artinya hampir semuanya tiarap ya. Tiarap artinya omset juga penjualan tuh hampir sekitar 90% ya jatuhnya ya. 80-90% tidak bisa berjualan dan omsetnya turun sampai segitu. Kemudian APBBI juga banyak mengadakan kegiatan online waktu itu dengan mengadakan Zoom webinar ya. Zoom webinar salah satunya kita mulai dari bulan Maret ya, Maret 2019 ya. Waktu itu setiap minggu 2020 ya, awal pandemi ya. Awal pandemi kita bikin Zoom webinar setiap minggu, setiap hari Kamis sampai terakhir itu menjelang Lebaran 2021. Itu setiap minggu kita hadir dengan berbagai tema-tema batik, hampir sekitar 60 episode berikut bursa batiknya. Baru setelah Lebaran 2021 kita rubah formatnya menjadi 2 minggu sekali sampai sekarang. Itu salah satu kegiatan APBBI di masa pandemi ya. Kemudian kita juga pengurus berkumpul juga bagaimana sih untuk agar penjualan batik tetap jalan selama pandemi ya. Salah satunya yaitu dengan bursa batik setiap minggu di Zoom kami. Alhamdulillah itu cukup lancar, bisa membantu paling tidak mengurangi stok teman-teman 1-2 piece ya. Walaupun tidak banyak tetapi itulah yang kita bisa secara langsung ya, itu dengan bursa batik setiap minggu. Alhamdulillah setiap minggu penjualan itu sekitar 20-30 juta ya dari berbagai macam jenis batik. Nah itu satu. Kemudian yang kedua kita ingin bagaimana sih penjualan online. Kita membentuk satu yang namanya wastra.id. Ya cita-cita kita ya pengennya wastra.id itu seperti marketplace ya, marketplace seperti Tokopedia dan lain-lain ya. Tetapi ini khusus untuk batik asli. Kalau selama ini teman-teman sudah bergabung di marketplace yang lain, ya bercampur aduk dengan bahkan kalau kita buka klik batik ya di marketplace manapun pasti yang keluar pasti printing. Pasti printing, ya banyak kan ya, yang keluar pasti printing. Nah untuk itu kita berinisiatif bagaimana kalau kita membuat marketplace sendiri.
Gitu. Kita coba waktu itu kita rancang dari 2020, kita menggunakan nama yang mungkin gampang diingat ya, gampang diingat dan belum dipakai ya. Kalau pakai Batik ID sudah dipakai, kita membuat ya waktu itu yang kosong itu adalah wastra.id. Itu satu marketplace batik asli dengan moto yaitu asli batiknya, asli harganya, dan asli perajinnya. Memang karena latar belakang kita semuanya perajin ya, jadi membuat marketplace itu ternyata sangat rumit sekali, ya. Jadi sekian tahun, hampir satu tahun kita jatuh bangun, gagal membangun seperti orang kita membangun rumah ya. Sudah kebangun, ternyata ada yang runtuh, kita mulai lagi dari awal. Gitu. Akhirnya kita sekarang sudah mulai mencoba mau launching ya, kita bekerja sama dengan pembuat platform yang bernama Toko IG ya, kita menggandeng. Nah, nanti dalam Toko IG itu ada yang disebut Wastra Mall atau wastra.id. Memang di situ kalau teman-teman buka wastra.id akan keluar. Memang belum banyak ya, karena itu memang masih pionir ya. Artinya kita masih dari para pengurus dulu yang kita masukkan. Artinya kita coba yang berdarah-darah biar pengurus dulu ya. Kalau memang itu sudah fix, baru nanti kita rekrut teman-teman untuk bergabung dalam marketplace ini. Jadi teman-teman yang pengen belanja batik secara online dengan kepercayaan yang cukup tinggi, kita menghadirkan satu kepercayaan bahwa yang kita jual adalah asli batiknya, asli dari perajinnya, begitu. Itulah Wastra ID. Ya, kebetulan saya dipercaya sebagai marketingnya, kemudian CEO-nya dari Mas Romi Wirokuto Batik, kemudian Mas Wira sebagai operasionalnya, Mbak Nia sebagai yang menghandle keuangan. Mbak Nia Bandung ya, Hasan Batik Bandung. Ya. Selama didirikan wastra.id ini sampai sekarang bagaimana Pak perkembangannya? Apakah sudah ada penjualan? Sudah. Artinya yang saya sendiri yang sudah mencoba, karena saya salah satu yang sudah buka di situ ya, yang sudah buka di situ ada 10 ya. Kita coba 10 dulu, saya, Batik Tiga Putri, Batik Komar, Batik Pesona Madura, Canting Wira, Wirokuto, Pesisir, Jawa Indigo, Batik Afif ya. Kalau nggak salah ada 10 ya, 10. Saya merasakan bahwa selama 2 bulan ini dengan belum adanya promosi ya, kita belum promosi, saya baru mengenalkan dengan teman-teman saja itu, omset sudah cukup signifikan ya, artinya ada penjualan, karena mudah sekali. Untuk pengrajin juga sangat mudah, karena tidak hanya pengrajin ya, orang-orang sekarang kan paling seneng tuh narsis di Instagram ya. Apa-apa diupload di Instagram kan, betul kan Mbak Suci ya? Apa-apa diupload di Instagram. Nah, sekarang pengrajin kita akomodasi, begitu upload di Instagram langsung bisa jualan. Gitu. Jadi begitu foto batik yang baru diproduksi diupload di Instagram, langsung dia bisa jualan gitu. Selama dia sudah buka tokonya, karena terintegrasi apa yang diupload di Instagram dia, batik yang upload di Instagram dia langsung dikasih harga, langsung terintegrasi dengan toko saya, Toko Tiga Putri di wastra.id. Dan pelanggan pun juga akan mudah begitu, seperti halnya berbelanja di marketplace yang besar-besar ya. Tinggal pilih barangnya, kemudian pembayarannya juga segala macam pembayaran sudah bisa dengan OVO, dengan lain-lain, dengan pembayaran online bisa segala macam. Ekspedisinya pun juga tinggal pilih mana yang dipilih ya, apapun sudah bisa. Jadi mudah sekali. Tidak hanya itu, ya itu yang jelas kami memberikan garansi dan kepercayaan bahwa nantinya yang berjualan di situ adalah betul-betul pengrajin dan betul-betul batiknya
batik asli, hanya Batik batik tulis dan batik cap, batik kombinasi. Oke. Oh. Iya, ini saya lagi buka. Oh, jadi di wastra.id ini masing-masing brand ya, Pak ya? Bukan hanya sekedar Iya, produk saja. Jadi ada toko ya, ada iya, toko untuk brand yang mau bergabung ya, Pak ya? betul, Hmm. betul. Jadi kalau sudah Mbak Suci sudah buka, misalnya di Jakarta, cari batik yang ada di Jakarta, ya sementara baru ada saya ya, karena saya domisili Jakarta. Tapi kalau cari lokasi Bandung, Jawa Barat nanti keluar batik Komar, kemudian Hmm. batik apa, kemudian kalau cari lokasi di Jogja, ya keluar batik yang ada di Jogja. Atau cari kain panjang, ya keluar semua yang jual kain panjang ada. Atau cari nama brand Tiga Putri atau Batik Komar, ya keluar Luar. produknya Batik Komar Ya. semuanya ada. Iya, tinggal Oke. belanjanya juga mudah. Kalau yang biasa belanja di marketplace pasti pasti gampang lah gitu. Iya, 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 iya. Oke, ini bagus sekali desainnya ini ya, Pak ya. Bapak sebagai Terima penggagas. kasih. Iya. Ya, oke, siap. Oh, nah, ini kapan launching atau boleh diperkenankan para sahabat-sahabat pengusaha batik lainnya untuk bergabung di wastra.id ini, Pak? Kita sudah mulai mulai sosialisasi ke teman-teman anggota dulu ya, ke anggota yang Hmm, tergabung dalam grup. Kita pilih sedikit dulu. Sekarang dalam tahap untuk mereka pendaftaran mengisi form dan juga pelatihan bagaimana untuk mengelola online. mengelola toko online gitu. Iya, karena hampir semua pengrajin yang anggota PPBI itu kebanyakan ada di daerah dan mereka Iya. ya boleh dikata tidak melek teknologi ya. Kalau hanya Hmm. sekedar upload di Instagram, Facebook, sepertinya hampir semuanya bisa ya. Gitu. Tapi untuk Iya. mengelola usaha online tentunya perlu 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 penanganan khusus dan itu ya kita pelan-pelan mensosialisasikan. Gitu. Hmm. Dan Oh, jadi, mudah-mudahan dalam satu gimana? iya, maaf. Silakan, Pak. Mudah-mudahan Ya bagaimana, Pak? mudah-mudahan sampai akhir tahun ini kita teman-teman sudah sudah bisa dibuka ya kunci pintu tokonya ya. Kunci pintu Iya. tokonya sudah bisa dibuka itu. Tapi kalau pelanggan pecinta batik mau beli dengan toko yang ada sudah bisa. Hmm. Sudah bisa. Oke, baik, baik, Pak. Oh, berarti ini bagi yang bergabung bisa upload sendiri ya, Pak ya? Seperti kita Iya, di e-commerce ini. Bukan ada satu admin dari wastra.id yang menerima gambar lalu diuploadkan. oh tidak, tidak. Bisa. Kita kita masing-masing mandiri punya toko masing-masing. Itu upload Oke. masing-masing. Ya itu seperti tadi bahwa semua orang itu paling seneng narsis di Instagram kan. Apapun foto Iya. diupload ya. Jadi kalau pengrajin sedang sedang ada foto batiknya lagi dijemur, difoto langsung upload di Instagram, kasih harga ya sudah langsung bisa jualan. Itu tentunya ada fitur-fitur lain yang ada kode-kode khusus agar itu bisa terintegrasi ya. Tapi intinya Oh, pengrajin sangat mudah. Batik yang sedang dijemur kalau Mbak Suci kan orang Madura ya, pasti ya. tahu di sana kan lagi pada jemur-jemur, nah, itu difoto saja sama teman-teman pengrajin difoto langsung upload di Instagram, kasih keterangan motifnya apa, bahannya apa, kasih harga, terus kasih kode khusus untuk masuk ke Wasra ID. Sudah, itu langsung begitu detik itu juga pelanggan sudah Bisa juga. bisa beli. Gitu. Wah. Jadi paling gampang sekali ini. Untuk pengrajin gampang sekali. Untuk uploadnya gampang, tinggal tentunya manage-nya artinya menjual online kan tidak sekedar pamer barang, tetapi ada hal-hal lain yang harus di manage. Gitu. Dan itu Oh. yang memang agak berat, agak berat karena jangan sampai pembeli membeli batik ternyata batiknya sudah kedaluarsa
saya sudah laku, tidak diupdate, gitu. Itu banyak Iya, kejadian benar. juga. Iya. Dan itu perlu di Nah, manage ya. oke, baik. Bapak, sekarang bagaimana verifikasi dari wastra.id ataupun dari APPBI bahwa si pengusaha ataupun si pengrajin itu memproduksi batik tulis atau memproduksi batik yang asli ya, bukan batik yang tidak asli gitu. Seperti kan sekarang Iya, sudah banyak teknologi, Pak, seperti batik yang menggunakan lilin lilin malam dingin. dingin ya. Ya, Ya, nah itu mana Bapak verifikasinya dari APPBI jadi ataupun dari Wastra? Jadi kita punya perwakilan terutama pengurus ya. Kalau pengurus di Cirebon, kalau ada admin bilang ini ada yang mau bergabung dari Cirebon, nanti saya yang akan verifikasi. Betul enggak itu pengrajin? Gitu. Kemudian kalau dari Jawa Barat ada Mbak Nia yang verifikasi. Dari Jogja ada Mbak Nita dan Mas Afif yang verifikasi. Jadi kalau ada pengrajin yang daftar, karena daftar langsung ya, karena ada link pendaftaran ya. Misalnya ada si A dari daerah Jogja mau daftar, dia langsung masuk ke link pendaftaran, dia ngisi semuanya. Nah, nanti ada admin Wastra yang sampaikan ini ada dari Jogja, nanti ada bagian Mbak Nita untuk verifikasi betul tidak ini pengrajinnya gitu. Pengrajin betul-betul atau tidak. Karena yang kenal adalah teman-teman yang ada di wilayah tersebut ya. Kemudian di Madura itu ada juga teman-teman yang kita tunjuk untuk mengecek betul tidak yang mendaftar itu pengrajin dari daerah Madura atau dari daerah Jawa Timur. Verifikasi memang baru sampai di situ. Gitu. Nanti apakah yang lain-lain ya tentunya sambil jalan ya. Tapi yang utama adalah figur ya, figur yang bersangkutan, teman-teman di daerah yang tahu. Jadi itulah yang verifikasi teman-teman semuanya. Oke. Bapak dari wastra.id ini untuk mendapatkan ini ya Pak ya, pemasukan gitu. Dari mana Pak? Apakah ada sharing dari hasil penjualan dari produk? Ada sebagian masuk ke wastra.id atau ke APPBI atau bagaimana Pak? Atau memang hanya sekedar marketplace saja dan si pengrajin dan pengusaha diperkenankan untuk berjualan? Atau apakah wastra.id ini ada sharing profitnya Pak untuk bergabung? Ada, jadi ada sharing. Kalau untuk bergabung memang tidak ada biaya untuk bergabung ya. Untuk yang artinya untuk toko standar tidak ada biaya untuk bergabung. Tetapi kalau kita ingin lebih ya, artinya seperti halnya rumah ya. Kalau kita beli rumah yang asli, kita mau apa adanya, kita tidak kenakan biaya. Tapi kalau ingin rumah itu dipercantik dengan lantai 2, lantai 3, ada fitur-fitur khusus yang oleh pengembang marketplace itu dikenakan biaya gitu. Itu dari situ ya. Kemudian untuk biaya operasional memang ada profit sharing. Profit sharingnya kecil sekali. Kita ada begitu sudah bergabung nanti ada bisa dibaca persyaratannya, profit sharingnya berapa, tapi sangat kecil. Kecil karena memang kita tidak mengambil margin yang besar karena sifatnya ini kan dari kita untuk kita ya, dari kita untuk kita. Kita berharap yang memang nantinya kalau memang ini omsetnya besar, otomatis yang kecil pun jadi besar ya, margin kecil pun juga akan jadi besar ya, begitu. Ya, Pak. Dan juga nanti ada apa ya namanya saling silang, apa namanya subsidi silang itu, subsidi silang. Biasanya yang besar-besar itu pengennya lebih ya, pengennya rumahnya 2 lantai 3 lantai, nah itu kan membayar biaya renovasi ibaratnya ya, renovasi 2 lantai 3 lantai, nah itu kita gunakan untuk subsidi silang yang lain begitu. Dan juga kalau mau pasang iklan, nah kita ada fitur-fitur kalau teman-teman mau pasang iklan bisa dengan biaya ya seperti di marketplace itu kan ada yang pasang iklan. Kemudian juga iklan dari luar, nantinya kalau memang ini sudah berjalan ya kita pengennya bisa merekrut iklan dari luar untuk membiayai
marketplace ini. Karena Marketplace ini, oke. marketplace ini butuh biaya yang sangat besar ya, Nah, butuh biaya yang benar, sangat Pak, benar. besar dan sangat rumit. Iya, iya. Jadi kita masih ibaratnya kalau perumahan ya, perumahan kita baru klaster yang kecil sekali ya, tapi ya mudah-mudahan dari kecil itu bisa menjadi besar ya, dengan niat bahwa kita ingin memberdayakan teman-teman sesama perajin. Karena yang tahu kondisi perajin ya kita ibaratnya dari kita untuk kita. Oke. Monggo Nah, nanti kalau sahabat, ada teman-teman Mbak Suci bergabung untuk ya, ikut berjualan di sini, kita ya. terbuka. Saya daftar, Pak. Ya, monggo. Saya daftar. Ya, oke. Nih sahabat Suci Wijayanti Official yang mau belanja batik, batiknya asli, harganya asli, pengrajinnya asli, belilah di wastra.id. Silahkan dicek wastra.id, cari-cari batik yang teman-teman sukai motifnya dan harganya sesuai dengan dompet teman-teman. Silahkan di wastra.id. Dipromosikan juga kepada sahabat-sahabat lainnya bahwa kalau ingin beli batik yang batiknya asli, harganya asli, dan pengrajinnya juga asli, beli di wastra.id. Di situ banyak pengusaha-pengusaha dan brand-brand batik tulis yang memang sudah dijamin keasliannya dan kualitasnya sudah dijamin di wastra.id. Gitu, sahabat semuanya. Oke. Kayaknya cocok nih jadi ambasadornya wastra.id. Saya promosikan di teman-teman yang lain karena memang untuk cari batik yang asli itu Pak, kalau sudah di marketplace itu ya yang ketemu batik printing ya. Ditulisnya itu Pak, ditulisnya batik. Tulis ya kan. Kemeja batik tulis, tapi kalau sudah lihat harganya meragukan. Nah, masa sih kalau dilihat harganya itu meragukan, apalagi dilihat kalau diperbesar motifnya serumit itu, harganya terjangkau itu gitu. Wah, saya tuh langsung ini diragukan ini. Diragukan. Ya, bilangnya kemeja batik tulis, harganya terjangkau, tapi motifnya rumit banget Pak. Motifnya rumit banget gitu. Bahkan motifnya itu bagus banget gitu. Kalau secara saya tahu biaya produksi untuk motif yang serumit itu, nggak mungkin itu segitu biaya produksi batiknya. Itu sebetulnya nggak masalah ya, mau jual apapun silakan ya. Yang penting harus ditulis yang sebetul-betulnya itu. Jadi kalau memang bukan batik tulis atau batik cap, ya tulis saja printing gitu. Jadi tidak konsumen jadi bisa tahu. Iya. Jadi semua yang di APBBI ini tidak bisa tidak bisa dibohongi dengan harga dan kualitas. Iya. Master betul. Semua ini yang ada di APBBI udah master semua, produknya, barang-barangnya itu sudah benar-benar valid kualitasnya gitu ya sahabat. Jadi kita juga nggak bohong lah, barusan saya buka, oh ya memang keren-keren semuanya. Master semua yang ada di wastra.id ini keren. Tapi jangan salah ya, kalau batik tulis itu tidak mahal semua. Mungkin teman-teman batik sakera di mana Pamekasan itu kan juga batik tulis asli dengan harga sangat terjangkau, 100.000, 150 juga ada. Dan itu nanti akan tayang di wastra.id karena sudah bergabung teman-teman dari Pamekasan, itu sudah mulai bergabung ya. Dan nanti akan betul-betul spektakuler tuh. Bener nggak nih batik tulis harganya 150 gitu. Karena kemarin kita membuat bursa batik setiap minggu pun, itu kan juga banyak teman-teman dari Pamekasan, Lasem yang harga batik tulisnya itu ada yang 150, 175. Itu masih banyak yang diragukan gitu. Ini bener nggak batik tulis gitu. Saya bilang ya kita bisa menjamin kan, apalagi di bursa batik itu kan kita bisa melihat langsung ya. Jadi jangan salah ya, batik tulis itu ya dari mulai harga 100.000 sampai semampu yang kita mau ya gitu.
Iya, iya, benar. Mungkin juga perlu diedukasi ya Pak ya kepada masyarakat luas. Kenapa batik tulis yang harga 150.000 itu ada? Jadi Ya. kemarin kita diskusi dengan salah satu narasumber yang dari Yogyakarta, dari Paguyuban, eh, maaf, Karjagat oh dari kan? Pak Gagat, ya benar Pak, dari Ya, Bapak Handoyo ya. Jadi ya, beliau kan leveling ya, ada leveling ya. produksi batik gitu. Jadi akhirnya kalau memang masyarakat tahu, oh sudah bisa kok kita beli dengan harga yang 100, 150, 200.000 sudah dapat batik tulis. Nanti ketemu sama batik yang mahal 2,5 juta, 25 juta mungkin, wah kaget gitu. Jadi memang perlu diedukasi ya Pak ya, leveling produksi dari batik Iya, tulis itu sendiri. kualitas ya, artinya kualitas kan bermacam-macam ya. Saya lihat juga di Batik Sakera juga kan di ofisialnya ya, itu juga banyak, sudah cukup banyak tuh edukasinya. Saya salut sekali apa memanage untuk edukasi di Instagramnya, itu sangat membantu sekali ya. Itu. Jadi seperti halnya kalau kita beli rumah ya, rumah dengan tipe 21, 36, tipe 74, itu kan berbeda-beda ya, itu Ya, sesuai ya, kemampuan kita kan, ya, itu sesuai selera ya, kita ya, gitu. Jadi apa edukasinya ya seperti itu, apa kualitas, kita ingin kualitas yang seberapa atau kita ingin kemampuan ya yang seberapa, itu ada semuanya gitu. Jadi kita tidak perlu wah kok ini kok mahal, kok ini kok murah ya, tidak ada batik yang mahal, tidak ada yang batik yang murah, semua batik menurut saya sama gitu. Semua batik sama. semuanya sama indahnya, sama harganya gitu. Hanya yang membedakan memang kualitas dan dari bahan ya, tapi itu tidak menurunkan dari keindahan batik itu sendiri. Jadi semua batik sama, tidak mahal dan tidak murah dan tidak dimahal-mahalin. Gitu. Iya, Kita sudah komitmen gitu bahwa batik itu tidak akan dimahal-mahal. Kita tidak akan memahalkan batik ya, membuat harga yang tidak pantas ya. Kalaupun harganya tinggi itu sesuai dengan harga kepantasan batik itu. iya, Karena ada sesuai dengan beberapa faktor yang tidak bisa dinilai dengan materi ya. Kalau kita ya, sudah bicara dengan batik art ya, kita ada faktor-faktor lain yang memang tersembunyi yang tidak bisa kita nilai ya. Gitu. Tapi tidak artinya ya mungkin ada oknum satu dua dimanapun, oknum satu dua ada ya yang ya, batik yang murah tapi harganya dijual tinggi, ya itu ada. ya. Gitu. Tapi itu oknum ya, kalau saya bilang oknum dimanapun pasti ada. Oke. Nah, begitu ya, sahabat Suci Wijanti Official. Silahkan yang mau bertanya kepada narasumber kita, Bapak Agus Purwanto. Ingin bertanya, silahkan akan mendapatkan bingkisan kalau dipilih ya sama beliau. Kalau dipilih oleh beliau, bagi yang bertanya akan mendapatkan bingkisan dari Suci Wijanti Official ataupun dari Batik Sakera. Nah, Bapak, kita ingin bertanya tentang wastra.id lagi nih. Kayaknya seru Monggo, nih wastra.id monggo. nih. Harus di ini Pak ya, harus di ini menjadi marketplace terpercaya di Indonesia, bahkan skala internasional kalau bisa dibawa ini wastra.id, bahwa marketplace wastra.id ini adalah tempatnya belanja batik tulis asli. Wah, ini kalau di branding seperti itu Pak, Iya. ya harganya nggak bohong, produknya nggak bohong gitu, pengrajinnya juga nggak bohong gitu, maksudnya asli pengrajinnya, asli harganya, asli batiknya. Ini bagaimana upaya dari APPBI dan tim dari wastra.id untuk mengangkat wastra.id ini sebagai marketplace terpercaya di Indonesia untuk belanja batik. Ini apa langkah-langkahnya yang akan dilakukan? Kebetulan ini marketing manager. Monggo Bapak. Sebetulnya kalau kaidah bisnis sudah banyak direncanakan ya, tapi semuanya terbentur juga dengan dana ya. Gitu. Jadi sementara memang apa cara jitu untuk marketing secara ilmu ekonomi kita kesampingkan dulu. Kita kesampingkan. Jadi kita kita
kita apa menumpang dari ketenaran teman-teman. Jadi teman-teman semuanya kan terutama para pendiri yang sudah ada yang sudah buka di situ itu kan semua berkiprah di batik itu kan sudah puluhan tahun ya. Sudah puluhan tahun dan mereka semua punya pelanggan yang loyal, customer yang loyal, pecinta batik yang loyal. Dari situ kita berharap memang ya tugas kami semuanya, para pendiri, para pengurus dan juga yang sudah ada di situ untuk awalnya memasyarakatkan dulu toko-toko masing-masing di lingkungan pecinta batik masing-masing gitu. Dari situ memang karena ya itulah yang bisa kita lakukan dulu gitu karena memang biaya promosi untuk satu marketplace itu sudah bukan puluhan juta lagi ya, ratusan juta kalau kita ingin betul-betul mengikuti ilmu ekonomi ya, ilmu ekonomi. Yeah. Jadi kita mengikutinya sekarang ilmu apa ya? Ilmu belusuan, ilmu nunut ya. ilmu nunut ya itu sebenarnya sudah cukup terbukti ya, artinya link yang saya punya, link Wastra ID toko saya itu sudah saya share ke teman-teman yang di grup-grup WA teman-teman saya. Dari situ mereka sudah mulai pada kenal satu dua dan kalau itu suka lihat-lihat, oh ternyata pas dilihat oh ada notifikasi ada yang belanja gitu. Jadi sementara kita minta dari situ dulu. Kita membranding sendiri dulu ya. Membranding sendiri dulu masing-masing yang punya toko ke lingkungan gitu. Jadi dari mulut ke mulut saya pikir itu sementara cukup gitu ya. Ya tentunya nanti kita berharap kalau ini sudah betul-betul launching, kita sudah launching secara resmi ya kita kerjasama dengan komunitas batik seperti KCDI, PBN yang Mas Carlos kemarin, kemudian paguyuban. Kalau membeli batik pada saat sekarang di online, monggo silahkan buka di Wastra ID. Itu yang bisa kita lakukan. Kalau yang dengan biaya besar ya nanti dulu lah kita belum sanggup ya. Belum sanggup untuk membiayai itu. Terus terang ya, saya bicara belum sanggup untuk membiayai itu. Karena mahal sekali. Mungkin Mbak Suci kan tahu sendiri kan, untuk iklan di Instagram, Facebook, kalau hanya sekedar iklan yang 100.000, kita cuma buang-buang uang saja. Nggak tenggelam dengan sendirinya. Dengan sendirinya. Makanya kita mengandalkan seperti itu. Iya, betul. Makanya kita mengandalkan diri sendiri dulu untuk berjuang masing-masing. Syukur-syukur nanti kalau Mbak Suci sudah bergabung kan, mau tidak mau juga mengenalkan toko yang ada di Wastra ID kan. Itu otomatis kalau tokonya misalnya Batik Sakera dikenal, otomatis yang lainnya juga akan ngikut gitu, ikut dikenal gitu. Iya, benar. Oke, baik Pak. Saya insya Allah siap untuk mempromosikan Pak. Ditunggu nanti kita undang untuk bergabung ya, Mbak Suci ya. Siap Bapak. Oke, ini mudah-mudahan kalau bisa wastra.id memang punya satu galeri yang memang di situ produknya gabungan dari produk pengusaha-pengusaha lain gitu Pak. Mudah-mudahan di Jakarta ada wastra.id galerinya, entah di mall, di mall-mall yang mana lah gitu. Ya. Mudah-mudahan ya. Saya punya ininya Pak. Konsepnya saya punya Pak. Ayo kita bergabung nanti. Kita kapan-kapan kita ngobrol serius untuk mengembangkan tidak hanya wastra ya, kita mengembangkan batik secara umum. Nah, artinya konsennya kan sudah jelas ya, Mbak Suci konsennya di situ ya, kita kolaborasikan. Siapa tahu kolaborasi ini bisa menghasilkan satu langkah yang nyata ya untuk dan demi batik Indonesia. Iya Pak, memang saya sebenarnya
nggak tahu. Jadi waktu bikin batik Sakera itu Pak dari 2016. Ya, 2016 saya bikin batik Sakera itu dari uang 150.000. Waktu itu kerja di sebuah perusahaan di Bogor sebagai marketing director di sebuah perusahaan di Bogor di produk pertanian gitu. Nah, jadi pas ketika jalan-jalan di Jakarta mencari produk Madura, di mall ya Pak ya, di mall ya, nggak ya, ketemu. Yang ketemu itu produk dari Jawa Tengahan gitu, brand-brand ternama dari produk Jawa Tengahan gitu. Jadi akhirnya saya membangun bikin batik Sakera. Jadi bikin batik Sakera untuk mengangkat batik Madura, nge-branding sih sebenarnya, nge-branding sama Madura sama Jawa Timuran gitu. Kebetulan bisa berbahasa Inggris, jadi saya memperkenalkan bagaimana itu batik tulis ke kolega saya yang di luar negeri. Kebetulan ya sampai ya. sempat pernah ke New York, sampai ke Chicago pernah, ke Dublin pernah. Bukan sayanya, batiknya ya Pak ya. Yang jalan-jalan batiknya sayanya nggak ikut. Pernah juga sampai ke mana? Ke Brazil ya. Pengusaha Brazilnya juga sempat ke butik batik Sakera aduh, yang di Jakarta Selatan, Haji Nawi, yang di Haji Nawi Haji Jakarta Selatan Nawawi. dekat roti, Hmm. dekat roti bakar Edi itu Pak, waktu sebelum Ya, pandemi. Pas mau pandemi, bukan pas mau pandemi ya, memang dekat pandemi kita tutup, yang di Bandara Soekarno-Hatta kita ada 2 outlet juga tutup, akhirnya tutup semua sekarang dirumahkan, bukan karyawannya saja dirumahkan, batiknya dirumahkan juga, batiknya dirumahkan juga Pak. ya Nah gitu sih itu Pak, jadi apa? Tidak hanya batik Sakera yang dirumahkan batiknya, hampir semua perajin batik kan sejak tahun 2020 dirumahkan ya, dirumahkan semua. Ya itulah titik titik balik kita membuat Wastra ID salah satunya agar yang dirumahkan bisa bisa apa bisa dilihat lagi ya itu bisa dilihat iya, lagi itu salah satunya. Ada oke. juga dengan bursa-bursa batik yang setiap minggu kita laksanakan. Gitu. Nah, ya, Bapak saya di Tangerang. Kalau memang ada waktu, saya punya sebuah konsep bagaimana wastra.id ini bisa mempunyai outlet di sebuah lokasi mall, mungkin ya Pak ya, atau memang Ya. bikin kegiatan pameran khusus wastra.id, khusus wastra. Memang penyelenggaranya adalah APPBI dengan brand wastra.id, yang bergabung adalah para founder dan para pengrajin atau pengusaha yang sudah bergabung atau anggota APBBI yang sudah bergabung di wastra.id. Saya punya Ayo, konsepnya, saya pernah ayo. mempresentasikan konsep ini ke Angkasa Pura, saya pernah diminta untuk mengelola 90 outlet bandara di seluruh Indonesia, Pak, 90 Ya. outlet. Jadi itu masih penunjukan ya, PT Sakera International Group ditunjuk, tapi setelah kita presentasi dan ada beberapa hal yang masih memang dianggap masih belum belum terverifikasi, akhirnya kita undur gitu. Tapi Nah, kalau di kepercayaan Angkasa Pura ya Pak, kita juga sebetulnya diminta untuk mengelola bandara-bandara di Angkasa Pura ya, dari Angkasa ya, Pura 1 dan 2 ya. Waktu ya, awal mungkin akhir tahun 2020 ya, waktu itu kita diminta buka ya. Cuman karena kita kita tidak ada tenaga sampai sekarang ya, kita masih masih itu kita kita kerjakan ya, yuk bareng-bareng. ayo Pak, saya punya Kita konsepnya, kerjakan. proposalnya Ya. kons- Kita saya sudah konsepnya diminta punya. juga waktu itu. Oke, siap, siap, Sudah siap, diminta siap. dari mulai bandara Kuala Namu semua. Waktu itu kita seluruh awalnya itu di Angkasa Pura 1 atau 2 ya. Kuala Namu Cengkareng itu wilayah 1 atau 2. Waktu itu kita udah disuruh survei. Cuman kita belum, waktu itu pandeminya juga tambah naik ya, PPKM darurat waktu itu, jadi Ya, kita kita mundur. bukan dibatalkan, masih diindapkan lagi, Ya, masih diindapkan. ya, ya. Ayo kita jalan bareng kita Ya, untuk Bapak. dan demi batik Indonesia. Insya Allah. Kebetulan karena saya ada
grup UKM hampir 500 orang yang bergabung. Jadi saya suka bikin konsep-konsep untuk pengembangan dari UKM itu sendiri gitu Pak. Nah mungkin konsep yang sudah saya bikin bisa diimplementasikan oleh wastra.id, oleh APPBI gitu. Saya ingin menyapa tamu agung saya ini Ibu Hajah Siti Maimunah dari Pesona Batik Madura. Assalamualaikum Ibu. Tadi Itu disebut-sebut sohib, sama Bapak. itu sohib dan saudara kami. Iya, Insya Allah Pak segera di setting waktunya nanti bertemu di mana. Terus karena saya baru melahirkan sebulan yang lalu ya, sebulan yang lalu saya 16 Oktober saya baru melahirkan, jadi anak saya pas usia 1 bulan saat ini. Insya Allah kalau sudah bisa, Alhamdulillah. iya, kalau sudah boleh keluar sama suami, saya ingin bertemu Bapak dan membahas tentang bagaimana apa ya wastra.id punya outlet di sebuah tempat, konsepnya seperti apa, mungkin konsep yang saya bikin bisa diimplementasikan oleh wastra.id gitu, karena wastra.id kan gotong royong banyak kan gitu, Ya, gitu Pak ya. boleh, boleh. Ini Pak ada Nanti kita, ya monggo. kita diskusikan nanti. Ada pertanyaan dari LPK Atikna Smart. Bapak, Ibu izin bertanya, saya terkadang juga dapat customer yang nawar harga harga kami rendah sekali. Bagaimana trik-trik kita untuk mengedukasi mereka, mereka yang suka nawar-nawar, tidak menghargai proses buatnya, apalagi bahan baku kami order ke luar Jawa. Oh mungkin batiknya itu loh Pak ditawar Ditawar-tawar serendah-rendahnya. ya. Itu bagaimana edukasi katanya. Itu sudah umum ya, tidak hanya di batik saja ya. Itu. Jadi di sini ada yang sudah asam garam juga, Mbak Mai juga. Mbak Mai juga bagaimana caranya untuk mengatasi pelanggan seperti itu ya. Jadi memang ya kita hadapi dengan tenang saja. Kalau Iya, memang harga ya memang kita tidak bisa turun sampai sesuai yang diinginkan ya. iya, Sambil ya iya, coba kita jelaskan batik itu apa gitu. Nggak usah perlu panjang lebar memang. Memang kita iya, harus punya panduan ya. Apa sih yang iya, harus kita jelaskan ke customer gitu iya, tentang batik. Atau kalau memang ada yang unik dari batik kita, tentang cerita tentang batik kita bisa alihkan ke pembicaraan itu menjadi batik kita tuh ini loh punya cerita kisah tersendiri. Nah iya, dari situ customer akan tertarik gitu karena iya, customer itu akan tertarik mendengar sesuatu cerita tentang barang tentang batik yang kita hasilkan. Tentunya cerita itu bukan hal yang mengada-ada ya. Kalaupun iya. ada tambahan-tambahan itu masih bisa dipertanggungjawabkan gitu. Oh, Jadi saran saya oke. memang kalau soal harga ya kita hadapi dengan kepala dingin sesuai dengan kaidah kita jual beli saja. Kalau Ya, akadnya jadi ya kita silahkan. Sambil ya, ya itu kita belokkan apa sih keunggulan batik kita itu. ya, ya, Dari keunggulan-keunggulan itu cerita-cerita itu saya yakin customer akan melirik, akan luluh gitu. Karena hampir ya, semua itu artinya sering saya praktekkan bahwa saya punya keunggulan batik-batik saya itu seperti ini. Dari mulai ya, kualitas, kalau bicara kualitas ya saya juga sampaikan, atau kalau enggak dari cerita bahwa motif ini seperti ini, tinggal mana yang akan ya, kita kemukakan, kualitasnya atau ya. ceritanya Oke. gitu. Pasti akan luruh deh, pasti akan luruh gitu. Itu Nah, seperti itu keunggulan ya, Mbak Atik. batik kita itu bisa bercerita gitu. Itu keunggulannya. Seperti itu. Nah, ini Pak, jadi Itu tadi mungkin kan Mbak kita ini ya. menyebutkan dari Kalimantan, Pak. Dari Kalimantan. Iya, dari ini Samarinda kalau nggak salah. Kalau saya Ah, lihat ya. lihat ininya apa namanya kalau nggak salah. Pembatik juga Oke. dari Samarinda.
Oh iya. Ini Pak, jadi untuk batik yang harga 100.000 dan 150.000, bagaimana cara hitung HPP-nya? Karena kami pengrajin di Kalimantan, bahan baku harus ambil ke Jawa dengan ongkir lumayan juga, mohon pencerahannya. Oh iya, tadi yang harga batik yang harga 100.000 itu loh Pak, yang harga 150.000 batik tulis sudah bisa dapat. Itu beda ya pengerjaannya. Mungkin Bapak Agus bisa memberikan pencerahan kenapa bisa harganya 150.000. Pak, silakan. Saya juga bingung. Saya juga bingung. Saya kadang heran kalau ke Pamekasan ya. Ini benar sampean ini jual harga 100.000, 90.000, 120.000 gitu. Saya aja bingung cara ngitungnya. Apalagi Mbak yang di Samarinda. Memang jadi tidak bisa dijadikan patokan ya. Oh di Iya, sana bisa jual 100.000. Kalau saya suruh bikin, saya nggak mungkin bisa bikin 100.000 dengan sama iya, ya, motif sama, kualitas sama. Saya pasti keluar angka di saya paling tidak itu 200.000. Itu karena masing-masing dapur itu punya 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 apa uh, punya gaya masing-masing ya, nggak bisa disamakan gitu. Dan kualitas dan keunggulan masing-masing daerah juga berbeda-beda. Kita iya. bicara ciri khas dan karakteristik masing-masing daerah. Kalau batik ya, kalau batik pasti kita akan bicara karakteristik masing-masing daerah, keunggulan masing-masing sentra, itulah yang akan membedakan dari harga-harga batik itu. Kita nggak bisa, Iya. apalagi yang di Kalimantan, di Sumatera atau di Papua menyamakan dengan harga batik dengan di daerah lain ya, apalagi Iya, di Jawa, iya, itu nggak bisa. Gitu. Semua iya, produksi tidak hanya batik pasti berbeda, pasti berbeda. iya. Gitu. Dan kalau mau tanya yang 100.000, lebih cocoknya tanya ke Mbak Suci. Lebih cocoknya tanya Mbak Iya, Suci. Saya aja bingung kalau itu. iya. Saya aja Jadi kalau ke gini sana suka Mbak, kalap bingung jadi. bingung ya Pak ya, saya aja bingung Pak. Iya, Jadi gini Mbak, di ada di sebuah desa gitu ya, di Pamekasan itu memang ada sebuah desa dan pengrajinnya itu banyak gitu, banyak pengrajinnya dan mereka memang membatik pakai canting Mbak Atikna, memak apa ya, SDM-nya banyak dan mereka untuk, menurut saya ya Pak ya, permasalahan yang terjadi kenapa harganya terjangkau untuk yang motif tidak terlalu rumit ya Pak ya, iya, yang mereka biasa bikin itu karena ini apa, harga SDM-nya apa sih namanya, bayaran uang jasanya, uang jasa iya, uang SDM-nya itu masih jasanya. tidak terstandar gitu, tidak belum terstandar Ya, gitu Mbak. Dan mereka itu memang tidak, untung untung 5.000 itu, yang penting barang berputar itu sudah cukup gitu. ya, Jadi tidak pakai HPP, tidak pakai konsep bisnis ini ya Mbak ya. Jadi yang memang, jadi bisa jadi tidak menghitung ini, tidak menghitung apa? Tidak menghitung biaya tenaga, yang dihitung oh ya ya, udah selembar kain untung 10.000, untung 5.000, yang penting barang keluar gitu. Yang penting cepet. Nah, ya, jadi emang apa ya, eh, perhitungan HPP secara bisnis yang benar itu tidak diaplikasikan, tidak diimplementasikan di sana gitu. Nah, kalau kita yang memang punya basic ilmu bisnis dan lain-lain kan menghitung tenaga, menghitung transportasi, ya kan, menghitung biaya tim mungkin kalau ada tim. Lalu kita menghitung biaya sewa ruangan gitu. Nah, biaya listriknya itu beda sudah hitungannya, Mbak, gitu. Seperti itu, Mbak. Itu yang ya. saya Jadi ketahui. uniknya di Gitu. batik itu seperti itu ya. Artinya kalau orang yang menggeluti batik sudah lama, itu artinya terutama yang di sentra-sentra batik ya, sentra batik tradisional ya. Ya, Kita bicara sentra batik tradisional seperti di Madura, Lasem, Cirebon, Gunung Kidul, dan Indramayu dan lain-lain. Itu hampir semua eh, kita ya, kita itu saya gitu, saya yang batik itu kita nggak menghitung gitu.
Kita nggak menghitung. Kalau mau dihitung, itu kita jual berapapun juga nggak akan Masuk. nggak akan masuk gitu, nggak akan masuk. Apalagi kalau kita sudah bisa membuat batik yang halus dan yang lain-lain. Itu kalau kita hitung jasa kita ya dengan supervisi kita, itu kita mau jual berapa? Iya toh Mbak Suci? Iya, benar. Artinya dengan supervisi kita, untuk mensupervisi batik yang diproduksi sekitar 3-4 bulan, itu tentunya kalau secara ekonomi perlu hitungan yang sangat tinggi gitu. Harga HPH-nya ya, itu sangat tinggi. Jadi itu hampir semuanya tidak kita hitung ya. Kita hitungnya hanya dari kebanyakan para pengrajin itu menghitungnya ya hanya bahan baku, yang lain-lain itu kalaupun kehitung itu juga nggak seberapa. Gitu. Bahkan mereka jadi nggak perlu kita merasa khawatir kok di sana murah, di sana harganya berapa. Ya batik kita beda dengan batik yang di sana. Gitu. Batiknya Mbak yang di Samarinda beda dengan batik yang di Cirebon, beda batik dengan di Pamekasan. Gitu. Jadi nggak perlu takut bahwa harga kita dibilang mahal atau murah. Tidak ada batik yang harga mahal. Gitu. Semuanya harga batik itu sama. Gitu. Prinsipnya itu sama. Nah, seperti itu ya insight dari Bapak Agus untuk Mbak Atikna. Jadi Mbak percaya diri saja sama produknya dan sama harganya. Percaya diri sama produknya, harganya, siapkan produk terbaik dan edit value-nya apa yang ditawarkan kepada pelanggannya Mbak, sampaikan value itu, nilai tersebut yang Mbak tawarkan kepada pelanggan Mbak itu bahwa nah, nilai itu tidak akan membohongi harga yang Mbak tawarkan. Semangat Mbak Atikna. Itu memang entrepreneur yang hebat ini, Mbak Suci. Entrepreneur yang oke ini. Mbak Suci itu entrepreneur yang oke. Saya belajar ini, saya mengadakan kegiatan ini karena ingin belajar batik, Pak. kepada yang sudah hebat. Nah, ini ada saran nih untuk Mbak Atikna dari @whattodo_kusuma. Ini Mbak Kusuma kayaknya ya. Izin saran katanya, yang menawar rendah sekali ditawarkan beli paket kain putih aja katanya Mbak Atikna. Suruh beli paket kain putih, suruh nyanting sendiri katanya. Beli canting, beli malan, suruh mempola sendiri. Ya, suruh belajar batik ya. Suruh belajar batik ini katanya gitu, biar tahu prosesnya. Nah, alhamdulillah wa syukurillah. Terima kasih Bapak Agus atas waktunya, ilmunya, insight-insightnya. Dan ini ada ucapan terima kasih dari Mbak Atikna, baik Ibu Suci, Bapak Agus, terima kasih pencerahannya, semangat, sehat, sukses ya Bapak Ibu. Amin, ya sama-sama Mbak, sehat, sukses selalu. Nanti bergabung di wastra.id ya Mbak ya, bergabung di wastra.id, lalu promosikan produk Mbak dan percaya diri sama produknya, percaya diri sama harganya. Kalau ownernya sudah nggak percaya sama produk dan harganya, yang mau beli pun nggak percaya nantinya. Ya betul ya, percaya diri itu penting sekali. Percaya, jual setinggi-tingginya nggak apa-apa, asalkan value yang ditawarkan itu sesuai dengan harga yang ditawarkan juga, begitu. Siap. Terima kasih banyak Bapak Agus, insya Allah ada sedikit bingkisan dari kami untuk Bapak Agus, mudah-mudahan berkenan. Di akhir Oktober kita akan kirim bingkisan tersebut kepada seluruh narasumber yang kita undang bergabung di acara Batik Talk. Terima kasih banyak Bapak Agus atas waktunya, mudah-mudahan sehat dan bahagia selalu. Amin. Kita tunggu bertemu secara offline Pak, kapan nanti biar dihubungi sama tim saya. Insya Allah. Terima kasih banyak. Nah ini sebelum ditutup juga saya pengen ini mau nembak juga ini sama Mbak Suci. Silakan Bapak. Kita kan masih ada berseri-seri
di APBBI itu untuk Zoom Batik Story. Nah, kita mau nembak Mbak Suci jadi moderator ini. Di seri yang akan datang. Seri-seri yang akan datang. Iya. Boleh, Pak. Di boleh, kita boleh. seri terakhir ini kan seri Batik Story kan kita rencanakan 15 seri ya. 15 seri. Kita sudah jalan 3 seri. Seri keempat nih besok Mbak Maimunah. Seri keempat besok bicara tentang batik Madura ya. Ini sekalian promosi ya. Tentang batik Madura. Dan kebetulan selama untuk Batik Story ini kita di Bali gitu. Narasumbernya dari kami APBBI, moderator tamu semuanya. Dari pecinta batik semuanya. Itu jadi moderator pertama kemarin pecinta batik dari Singapura ya. Dia punya toko batik di Singapura, Tony Sugiarta ya, sudah dia punya galeri penggiat batik peranakan di Singapura. Kemudian moderator yang kedua kemarin sekretaris KCBI, sekretaris KCBI Singapura ya. Kemudian moderator besok Mbak Mei juga dari Singapura, KCBI Singapura. Nah, moderator yang keempat kita sudah ada dari mana itu? Saya lupa ya, dari pecinta batik juga. Nah, nanti moderator selanjutnya saya pengen juga ini Mbak Suci nih nanti buat kita tembak ini. Itu untuk jadi moderator menyemarakkan acara di APBBI. Itu temanya ya menarik. Setelah Madura nanti tentang batik Solo, setelah batik Solo batik Pekalongan. Gitu. Madura juga nanti mau ada 2 seri ya. Selain Mbak Mei juga ada dari teman Pamekasan yang akan tampil nanti. Gitu. Tapi jangan moderatori dari tema batik Madura ya. Nanti bahasa Madura. Iya, pakai bahasa Madura semua. Begitu Mbak, nanti kita lanjutkan lagi. Siap. Mudah-mudahan berkenan ini. Insya Allah senang Pak. Kalau tentang batik mah senang, insya Allah. Saya lagi senang dan insya Allah senang. Punya tujuan akhir yang jelas saya Pak untuk batik ini. Punya tujuan akhir yang jelas. Ada big goal-nya Pak. Iya benar. Ya oke. Bapak, ada big goal kalau monggo. Ya bagaimana Pak? Iya itu ada big goal-nya oke. Bagaimana Pak? Enggak, tadi ada big goal-nya, saya bilang oke, bagus. Oh, ada big goal-nya. Oh, iya. Iya, ada big goal-nya. Oke. Bapak ada yang ingin disampaikan kepada audiens, kepada sahabat Suci Wijayanti Official? Ada pesankah, Pak, untuk sahabat Suci? Silakan. Ya, kalau batik itu abadi ya. Batik itu menembus ruang dan waktu. Jadi akan abadi selama kita masih hidup. Gitu. Jadi akan selalu menembus ruang dan waktu. Selama kita masih berkiprah ya pasti akan menembus terus gitu. Bahkan sampai ke lubuk hati yang paling dalam. Jadi intinya batik itu menembus ruang dan waktu. Baik untuk pecinta batik maupun untuk perajin batik. Untuk perajin batik juga kita harus pede bahwa semuanya itu tidak tampak tapi tidak tampak gitu. Jadi intinya yaitu pokoknya batik itu menembus ruang dan waktu. Jadi interpretasikan masing-masing sesuai dengan garis masing-masing. Seperti itu. Oke, terima kasih itu ya. Yang disampaikan Bapak Agus adalah batik itu abadi dan dapat menembus ruang dan waktu. Menembus ruang dan waktu. Jadi di sini kalau ada filosofi yang lampau, filosofi yang pakem, yang lampau itu kita sudah bisa menembus ruang dan waktu di masa lampau dengan filosofi tersebut. Ya Pak ya. Gitu. Ya batik itu abadi insya Allah ya teman-teman semuanya.
Semangat cinta batik tulis. Terima kasih Bapak Agus atas waktunya. Peserta yang aktif pada hari ini adalah Mbak Atikna, akan dihubungi oleh tim Suci Wijayanti Official untuk mendapatkan bingkisan terbaik. Mohon mudah-mudahan berkenan. Untuk para narasumber juga akan mendapatkan bingkisan terbaik. Insya Allah di akhir Oktober akan dikirimkan secara serentak. Oke, sahabat Suci Wijayanti Official, jangan lupa untuk mendaftarkan lomba. Mana catatannya ini, Pak? Sebentar ya, Pak. Oke. Iya, lombanya itu udah saya share. Oh iya, terima kasih, Pak. Lombanya terakhir besok ya, 18 Oktober terakhir pendaftaran. Akan mendapatkan batik tulis senilai bla 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 bla. Insya Allah tidak bohong harganya dan batiknya. Jangan lupa ikut kunjungan virtual ke Museum Batik Indonesia lewat Zoom. Ayo daftar ya sahabat-sahabat Suci Wijayanti Official. Ikuti kunjungan virtual ke museum. Nah, Bapak hadir, berkenan hadir nggak? Iya, tanggal berapa itu lupa saya? Tanggal berapa? 29 Oktober di akhir acara Hari Batik Nasional ya. Lewat Zoom ya, insya Allah mudah-mudahan tembus acara, mudah-mudahan peserta tembus sampai 300 ya, mudah-mudahan. Ayo Mbak Atikna bergabung ya, para pecinta batik bergabung di kunjungan virtual Museum Batik Indonesia di tanggal 29 Oktober, dan informasinya lihat di Suci Wijayanti Official. Untuk linknya silahkan daftar juga, gratis loh, nggak bayar ya, langsung dipandu sama sahabat-sahabat dari sahabat museum. Oke, ada edukatornya ya, sesuai SNI, Standar Nasional Indonesia, dan yang sudah didaftarkan ke UNESCO yang seperti apa batik itu. Gitu sahabat semuanya. Terima kasih banyak Bapak Agus atas waktunya. Mohon maaf ini lebih waktunya 22 menit. Lebihnya banyak banget. Lebih nggak apa-apa. 2 jam, 3 jam juga kalau ngobrol batik nggak terasa. Saya layani, monggo. selama waktunya klub, monggo. Lanjut ngopi ya Pak ya, di waktu di tempat terdekat, mungkin terdekat dari Tangerang dan terdekat dari Tebet, di mana lokasinya kita ngopi yang bisa menerima dine in. Yang bisa menerima dine in ya Pak ya. Oke, terima kasih Bapak Agus. Selamat siang, dan sahabat Suci Wijayanti Official, terima kasih banyak semuanya. Selamat siang semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas. Happy weekend.